Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini di materi robotika. Ya. Saya sekarang kuliahnya ada di teras atas rumah saya nih, jadi banyak angin tuh. Barusan roboh green screen-nya, nggak apa-apa lah ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang terrestrial locomotion. Ya. Jadi kita melanjutkan materi terkait dengan locomotion. Ya. Locomotion itu adalah bagaimana mekanisme bergerak yang kita temukan ya, di alam yang kemudian kita bisa terapkan di robotika. Ya. Sekarang kita mulai yang pertama. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana ada di udara ya, bergerak di flow ya, di aliran, baik itu di udara maupun kita lakukan di mana, di air ya, di laut misalnya. Hari ini kita bahas tentang bagaimana kita membuat itu ya pada daratan gitu ya, gerakan-gerakan yang pada daratan. Hampir semua makhluk gitu ya, hampir banyak lah pokoknya ya makhluk di dunia ini yang bergeraknya di daratan. Nah, jadi materi ini antara lain ya, semua makhluk yang bergerak di daratan itu paling tidak ada beberapa cara ya. Yang pertama itu crawling ya. Crawling itu merangkak ya. Atau slithering ya, melata ya gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada yang rolling ya. Rolling itu menggelinding ya dalam bergerak. Dan kemudian yang ketiga itu ada yang bergerak dengan menggunakan kakinya ya. Menggunakan kaki itu paling tidak ada 3 hal di situ ya. Hopping ya, atau jumping ya. Loncat ke atas ya, lompat ke atas atau loncat ke depan gitu ya. Perlu juga tuh nanti dilihat-lihat kalau iseng-iseng di kamus bahasa Indonesia apa bedanya lompat sama loncat gitu ya. Jadi bajing lompat apa bajing loncat, nah gitu, itu juga kayaknya menarik juga tuh kalau dari segi bahasa ya gitu. Terus yang kedua ya, locomotion yang memanfaatkan kaki ini ada yang disebut dengan walking ya, berjalan gitu ya. Dan yang paling cepat ini pergerakannya yaitu adalah lari ya, berlari. Jadi ada paling tidak ada 3 hal ya. Nah, kalau dari segi isu ya, isu yang dihadapi dalam locomotion yang waktu itu pertama kali saya sampaikan antara gravitasi dan friksi. Nah, kalau orang atau makhluk yang berjalan di daratan ini, mereka rata-rata friksinya nggak terlalu besar, ya, kecuali yang crawling, ya, begitu. Jadi nggak ada apa namanya friksi itu tidak begitu masalah, ya. Yang masalah itu adalah gravitasi. Makanya kemudian isu gravitasi biasanya, ya, tubuh-tubuh makhluk-makhluk tersebut, ya, termasuk kita tubuh manusia punya daya keseimbangan ya, terutama untuk makhluk-makhluk yang bergerak dengan menggunakan 2 kaki gitu. Ya, tentu saja berbeda dengan keseimbangan untuk makhluk-makhluk yang bergerak dengan 4 kaki ya, 6 kaki, 8 kaki atau 1000 kaki ya. Yang 1000 itu sebenarnya 700 kaki ya gitu. Cuma seperti biasalah gitu ya. 1000 lah, anggap aja 1000 gitu ya. Padahal sih sekitar 700-an kaki ya. Nah, biasanya ya ciri-ciri makhluk yang seperti itu ya, untuk yang bergerak di dalam daratan ya, biasanya punya otot dan tulang yang kuat ya, strong skeletal ya, itu tulang yang kuat ya, dan juga punya framework otot ya gitu. Kamu bisa saksikan sendiri itu ya di otot kamu ya, otot kaki kamu tuh dari bawah, dari telapak kaki ya, terus ada ankle, lalu naik lagi ya. Di situ ada tulang juga, tulang kering tuh ya. Ada 2 malah di situ ya. Sampai nanti ketemu di dengkul ya gitu. Tulang lutut ya.
Itu modal kamu tuh ya, itu strong skeletal dan muscular framework tuh ya. Di atas lutut ada tulang paha, lalu tulang paha itu join ke tulang tulang pantat ya, maaf ya, gitu ke atas ya. Lalu itu nanti dikendalikan oleh satu alat keseimbangan yang ada di otak kita ya, ada di otak kita di belakang sini nih ya, ada keseimbangan. Nah, jadi begitu kira-kira. Jadi selain dia punya otot yang kuat dan tulang yang otot yang terpadu dan tulang yang kuat ya, maka kemudian modal dalam proses jalan ini juga tidak hanya menggunakan itu, tetapi juga memanfaatkan momen-momen ayunan yang terjadi pada saat terjadinya gerakan kombinasi otot dan tulang tersebut ya. Itu yang disebut dengan momen inersia ya. Momen inersia itu adalah momen yang timbul ketika kita melakukan suatu gerakan ya. Gitu ya. Dan ada khusus ya, ada hewan-hewan khusus malah yang mempunyai anugerah begitu, dia punya bisa menyimpan daya elastis ya dari energi potensial yang ada pada otot-ototnya atau mekanisme tulangnya ya, di ototnya gitu ya, di sela-sela ototnya ya. Dan tentu saja dengan menyimpan elastisitas ini, dia bisa bergerak dengan lebih cepat lagi ya, jadi begitu. Nah, jadi modalnya selain otot ya, dia melakukan memanfaatkan momen inersia ya, dan yang ketiga adalah balance ya. Jadi ada balancing ya gitu, untuk melakukan gerakan. Makanya kita punya gaya ya, dalam berjalan itu kita punya gaya yang disebut dengan gait ya, nanti kita bahas ya. Cara yang pertama ya dalam proses locomotion ini adalah crawling atau slithering ya. Jadi kalau dia bergerak dengan cara ini, maka dia menggunakan energi yang cukup besar ya, menggunakan energi yang cukup besar ya, karena untuk menghadapi apa? Gesekan ya yang sangat tinggi gitu ya. Nah, caranya menarik ya, walaupun energinya cukup besar ya, tapi alam ya, bukan alam sih sebenarnya, alam cuma menerima ya. Jadi Allah itu menciptakan ya mekanisme ya supaya mereka bisa menghadapi friksi tetapi tidak menguras energi gitu ya. Salah satunya adalah misalnya ini adalah cacing tanah, dia mengcrawling ya, melakukan gerakan ngesot ya, apa kalau ini ya, melata gitu ya. Melatanya dengan menggunakan mekanisme peristaltik pada tubuhnya ya. Jadi tubuhnya yang ada di sini, yang lihat di kanan itu ya, ada cacing tanah. Di situ membentuk suatu garis-garis ya, garis-garis peristaltik ya, ritmik ya. Jadi dia bisa berkontraksi ya, antara garis-garis itu ya, bisa berkontraksi satu sama lain. Jadi dia memendek, memanjang begitu. Ya. Jadi dengan rhythmic construction ya. Jadi dia seperti mengglosor ya, gitu ya. Mengglosor akibat gerakan dari badannya ya, yang dia bisa bergerak menghasilkan gaya peristaltik ya, peristalsis ya, begitu. Nah, kemudian juga kita temukan pada ular ya. Ular itu bekerja cara locomotion yang ternyata berbeda dengan cacing yang tadi pakai peristaltik ya. Jadi ada yang bekerjanya ya, bergerak dengan kiri ya, dari sisinya, sisi ke sisi ya. Ya, jadi dia akan ngeglosor badannya lewat sisi sampai sampai istilahnya apa ya, sampai gesekan tertentu, maka dia seperti punya daya untuk mengangkat sebagian badannya untuk melangkah, seperti melangkah ya, dalam tanda kutip ya, lifting and repositioning ya gitu, untuk memindahkan badannya. Makanya kamu bisa lihat tuh di sebelah kanan gambar yang ada gambar ular di padang pasir itu ya, lihat dia jejak-jejak di pasirnya itu seperti melangkah gitu ya, dia bikin satu garis
melangkah, satu garis lagi melangkah, satu garis lagi melangkah gitu. Ya, jadi itu ada proses lifting dan positioningnya, ya, gitu. Repositioning, ya. Jadi itu yang disebut dengan, ya, ada beberapa macam caranya, ya. Di situ ada yang disebut dengan serpentine, ya. Jadi apa namanya, membuat gerakan yang crawling samping, ya, gitu, rapid front to back, ya, dari depan ke belakang, membuat gelombang yang dari depan ke belakang gitu. Terus ada juga yang side winding, ya, gitu, side winding, dan ada concertina. Ya, lihat di bawah tuh ada 3 contoh, ya. Yang paling atas namanya serpentine, ya, lihat ya, yang paling atas, sorry, yang paling bawah itu adalah, ya, bukan, yang pertama itu yang gambar ular itu namanya serpentine, yang kedua itu side winding, ya, yang di tengah tuh ada 2 gambar, dan yang ketiga itu yang disebut dengan concertina, ya. Jadi dia melingkar-lingkar, ya, dari lingkar itu seperti per untuk bergerak, lalu kemudian di ujung lagi dia buat lingkar-lingkaran lagi untuk bergerak. Itu yang namanya concertina locomotion, ya. Dari front to back compression itu namanya, ya. Itu yang gambar 3 di bawah, paling bawah, ya. Nah, itu tentang ular, ya. Nah, ular robot ini sekarang udah canggih, ya, gitu, ya. Jadi dari awal tuh, ya. Jadi dia setiap lekukannya dia taruh motor di situ, ya. Ini gambar dari ini S1, ya, S2 gitu, ya. Sampai sekarang udah S7, ya, gitu. Tipenya, ya. Jadi ini pakai 14 servo, ya, yang awal-awal, ya, gitu. Kemudian ada lagi beberapa yang S2-nya tambahan segmen, ya, untuk mempercepat gerakan ditaruh di bawah kepalanya, ya, itu yang S2-nya, ya. S3-nya, ya, lebih kecil, 35 servo, ya. Lihat, 24 baterai, ya, 4 channel radio control, ya. Dan ini bergeraknya seperti side winding, ya. Jadi seperti ular beneran gitu, ya. Itu yang S3, ya. Prosesornya ada 2 tuh di situ, ya. Ini ada S5, ya. Itu prosesornya udah, ya, basic systemnya ada 2 juga, ya. Satu basic system, satu Scenic microprosesor. Nah, servonya ada 64, ya. Nah, dia mulai melakukan proses desentralisasi, ya. 64 servo ini cukup banyak, makanya kemudian dia bergerak bagi jadi 8 servo kontrol, ya. Jadi masing-masing nih 64 dibagi 8 itu berkontrol ke satu servo kontrol gitu, ya. Dari sini kemudian berkembang. Ini benar-benar pergerakannya itu udah seperti ular beneran, ya, gitu. Nah, S4, S6, S7, ya, ditambah dengan berbagai macam sensor-sensor tambahan, ya, di kepalanya, ya. Ada video kameranya, ya, ada segala macam sensor tumbukan atau sensor ultrasonik untuk melihat supaya dia tidak menabrak, ya, untuk mendeteksi jarak dan seterusnya gitu, ya. Dan kemudian dia ada pola-pola, ya, penyempurnaan dari mekanisme penyusunan motor-motor yang sangat banyak itu, ya. Itu S4, S6, S7, ya. Nah, itu tentang cara yang pertama yang menggunakan mekanisme crawling atau slithering, ya, gitu. Melakukan teknik locomotion, teknik ngesot, nah, gitu, ya. Teknik ngesot dan teknik melatah, ya, gitu. Nah, cara yang kedua, ya. Bentar, ternyata ada yang masuk lagi, ya. Oke. Bentar. Ya. Sudah masuk, ya? Ya.
Baik, sekarang kita kembali lagi ke teknik yang kedua ya. Teknik yang kedua ini adalah teknik rolling ya. Teknik rolling ini ya ada dua macam nih ya. Ada beberapa dua cara ya, maksud saya ya, ada dua cara gitu. Cara yang pertama, rolling dengan memanfaatkan gravitasi ya, atau disebut dengan gravity assisted rolling ya. Situ ada beberapa contoh tuh ya, ada beberapa contoh hewan-hewan yang menggunakan teknik ini ya. Webtooth salamander misalnya ya. Ada sejenis laba-laba ya, laba-laba yang rolling dia ya. Makanya di film Spider-Man tuh banyak rolling sambil terbang ya, gitu ya. Film Spider-Man memang ada teknik-teknik tertentu yang dilakukan oleh laba-laba tertentu yang mereka bergeraknya dengan cara rolling ya. Kemudian ada pangolins misalnya ya. Pangolinsnya apa ya? Kelihatannya yang pemakan semut itu pangolins tuh ya. Ya, betul pemakan semut. Dia kalau mau bergerak dengan cepat dia menggelinding gitu. Ya, biasanya karena dia ada di hutan-hutan Sumatera gitu, hutan-hutan yang tinggi-tinggi gitu ya, mereka untuk menghindari untuk mengejar mangsanya semut ya, ataupun untuk menghindari pemangsanya, mereka bergerak dengan lebih cepat dengan menggunakan yang disebut dengan teknik gravity assisted rolling ya. Nah, kemudian ada juga beberapa makhluk yang menggunakan cara yang kedua yang disebut dengan self-powered rolling ya. Mereka bergerak dengan tenaganya sendiri untuk melakukan untuk menggelinding gitu ya. Rolling semua badannya begitu ya. Nah, ini contohnya caterpillar ya. Caterpillar itu kaki 1000 ya gitu. Ya kalau apa-apa dia jadi lingkaran tuh ya. Bisa rolling ya gitu. Terus ada beberapa jenis udang ya. Nanosquilla decempinosa ya, disebut dengan udang mantis ya. Itu juga melakukan rolling pada saat di mana ya, di air tapi ya. Dan pangolin juga dia selain memanfaatkan gravitasi, dia juga bisa sengaja ya melakukan rolling dengan kekuatannya sendiri ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi memang kelihatan ya. Jadi prinsipnya nih ya, prinsip bergerak ya. Kita udah contoh kan, udah melihat contoh dua yang kemarin terkait gerakan apa? Gerakan yang ada di air ataupun gerakan yang ada di udara misalnya ya, gitu. Jadi mekanisme gerakan ya nanti begitu kita ingin terapkan di suatu teknik robotika ya, kita harus lihat juga ya gaya-gaya yang bekerja di sekitar gitu loh. Ya. Di pesawat misalnya pada saat terbang kemarin kita kan memanfaatkan gaya dorong ke atas dengan apa? Dengan cara merentangkan sayap kan misalnya begitu. Ya. Nah, ini kita lihat aja juga di sini pada saat rolling misalnya ya. Makhluk-makhluk yang melakukan rolling ini ternyata juga memanfaatkan gravitasi itu untuk proses pergerakannya gitu. Jadi jangan lupa gaya-gaya luar yang ada di tubuh yang memang sudah disediakan di alam gitu ya. Termasuk kita berjalan tuh ada momen inersia kan gitu. Ya. Momen inersia itu artinya apa? Pada saat kita berjalan kaki kiri di depan, otomatis tangan kanan di belakang gitu. Ada ayunan gitu. Ya. Kita kalau gerakan kita makin cepat, kita makin ringan apa makin berat sebenarnya? Ya. Sebenarnya makin ringan karena kita kan udah berayun gitu. Kaki-kaki itu kan sudah berayun. Ya. Kita tinggal memanfaatkan ayunannya itu gitu untuk bisa bergerak dengan lebih cepat, tapi dengan catatan dengan tetap menjaga titik keseimbangan gitu supaya nggak jatuh gitu ya, kita yang kakinya dua nih ya gitu. Nah itu yang kedua tadi ya, rolling ya. Sekarang yang ketiga adalah hopping. Hopping itu ya ketika semua kaki bergerak secara bersamaan. Contohnya bisa kita temukan di macam-macam tuh, belalang ya, cricket ya, locust, ya, flea, ya, termasuk di situ ada katak, ya, termasuk juga apa? Kanguru, gitu, ya. Jadi lihat ada dua macam. Kalau kanguru malah hoppingnya, ya, kakinya ada dua, tuh tambah satu dia kekuatannya dengan menggunakan ototnya yang sangat kuat di belakang itu, otot buntut, ya, gitu, ya.
Jadi begitu ya, itu untuk yang terkait dengan hopping ya. Jadi mereka bergerak dengan menggunakan jumping ya, menggunakan lompatan-lompatan menggunakan kakinya atau bagian dari tubuhnya. Sama nih ya, selain kanguru juga ada yang disebut dengan springtail ya, serangga kecil sekali ya, yang dia punya apa? Punya buntut yang dimanfaatkan juga untuk melompat ya, melakukan lompatan ya. Jadi gitu kira-kira ya. Nah, saya masukin orang dulu ya. Orang lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ini juga kita bisa temukan di ya frog hopper ya. Gitu. Ini adalah makhluk yang juara dunianya ya, lompat paling tinggi gitu ya. Frog hopper itu serangga ya, seperti kodok lah, makanya disebut dengan frog hopper. Dia punya kemampuan lompat yang bagus ya. Dia punya panjang cuma 6 mili ya. 6 mili itu kecil sekali ya gitu ya. Terus tapi dia bisa lompat ya gitu ya, 400 kali dari berat badannya gitu ya. Dan bisa keluar sampai 70 cm. 70 cm itu hampir 1 meter ya gitu, kurang 30 cm lagi ya gitu. Nah, bisa dibandingkan di situ ada beberapa hewan lagi ya. Lompatannya ya, kalau misalnya flea ya, sini serangga juga ya, 135 kali dari berat badannya ya, lompatannya ya. Belalang 8 kali dari berat badannya ya. Human 2 sampai 3 kali dari berat tubuhnya ya untuk proses lompatannya ya. Jadi gitu. Jadi inilah contohnya ya. Dan ternyata ya, untuk bisa lompat ya, untuk mereka melakukan akselerasi dulu gitu ya, sampai waktunya ya dia melakukan take off gitu ya, pada saat terjadinya lompatan ya. Jadi dia apa namanya, berarti di situ sama seperti kita melakukan penerbangan yang harus melakukan ancang-ancang dulu ya gitu, baru sampai saat tertentu sehingga gaya liftingnya cukup, maka baru bisa terbang ya. Begitu juga untuk proses lompatan ini gitu ya. Di situ udah dapat polanya ya, ada initial acceleration-nya berapa ya, kemudian G-force-nya, generate G-force-nya ya, untuk lawan gravitasinya itu seberapa gitu ya. Ini gitu kira-kira. Acceleration-nya aja 5 milisecond ya. Ya, ada juga yang sampai 4000 milisecond per kuadrat ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini akhirnya ada beberapa karena hebatnya teknik ini ya, karena hebatnya teknik melompat ini, maka kemudian dibikinlah beberapa robot ya, beberapa robot yang untuk melakukan pelompatan. Yang menariknya di sini ada suatu suatu jenis potensial tertentu yang melekuk ya, bisa lihat tuh ada seperti pentol korek tuh di itu ya, dekat garis kuning tuh ya. Atau lihat yang di bawahnya itu bisa melengkung tuh ya, untuk melengkung kemudian melakukan pemberatan ke arah bawah gitu. Sehingga kemudian itu menghasilkan energi lenting gitu ya. Energi lentingan yang cukup membuat dia bisa melemparkan dirinya gitu. Ya. Itu ya. Bowleg hopper itu dapat idenya tuh dari itu tadi gitu ya, dari hewan-hewan yang punya springtail tadi gitu ya. Kemudian ada juga robot yang dibuat untuk mencontoh katak ya gitu. Aktuatornya cuma satu ya, untuk mengendalikan lompatan dan steering operation ya, operasi untuk melakukan penentuan arah-arahnya gitu ya, yang akan sangat dipengaruhi oleh kamera ya, onboard kamera yang di depannya ya gitu. Itu ada Frogbot ya. Kalau mau bikin skripsi itu ya, robot yang lompat-lompat tuh menarik juga tuh ya. Gitu. Lompat-lompat tapi tidak jatuh gitu ya.
Di V-Class saya udah cantumkan juga beberapa contoh ya, hebatnya robot-robot yang sudah dibuat oleh Boston Dynamics ya. Nanti kamu boleh lihat tuh ya di V-Class ya, udah saya ada videonya ya. Jadi dari 2012 tuh Boston Dynamics banyak sekali produknya yang terkait dengan hewan-hewan ini ya, hewan-hewan yang berjalan gitu ya. Ada ada robot lompat gitu ya. Robot yang kaki 4 misalnya, robot kaki 2 gitu, atau apa tuh banyak, nanti kamu lihat aja videonya di sana ya. Nah, itu yang keempat ya gitu ya. Jadi ada satu lagi yang penting di sini ya. Cara yang selanjutnya ya itu adalah locomotion berbasiskan kaki. Gitu ya. Nah, kalau kita sebelum bicara tentang bagaimana bergeraknya, maka kalau kita menyelidiki ini, kita harus mulai dari bagaimana cara berdirinya. Ya, gitu. Kita bisa berdiri diam lama gitu. Karena apa? Nah, itu yang kita pelajari itu. Ya. Jadi stance ya, gaya berdiri ya, bagaimana cara badan itu ditopang oleh kaki kita. Ya, itu aspek paling penting. Ya. Di pola-pola bagaimana kaki bisa menopang badan, ya. Kalau di kita ini ya, saya pelajari benar-benar tuh ya, bahwa yang menopang badan kita itu ya, setelah dari atas diterima oleh tulang ekor ya, tulang ekor kita ya, terus itu langsung lanjut ke bawah, langsung ke tulang lutut gitu ya, paling beratnya maksud saya ya. Jadi pola-pola paling beratnya tuh masuk ke tulang lutut, dari tulang lutut baru ke bawah lagi gitu ya. Dengan postur yang benar maka kita bisa berdiri berjam-jam sebetulnya gitu. Sekarang kenapa kamu atau kita semua sekarang jarang ada yang kuat ya berdiri berjam-jam? Karena apa? Karena ternyata kita terbiasa dengan postur yang salah gitu. Ya. Jadi keseimbangan tubuh itu tidak jatuh tepat di tengah-tengah dari kaki kita gitu. Ya. Jadi keseimbangan itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Kalau kita lagi berdiri ya, keseimbangan itu harus ada di tengah-tengah gitu. Ya, body weight ya gitu. Nah, itu karena kita nggak terbiasa ya jalannya ya, terutama mungkin gini. Kita jalannya orang-orang tropik ya, orang-orang yang tinggal di negeri tropis ini biasanya jalannya agak ngejegang sedikit, agak nyantai. Kita nggak pernah jalan cepet ya gitu. Karena tempatnya enak gitu loh. Karena tempatnya itu nggak jalan cepet pun nggak ada masalah gitu ya. Berbeda kalau coba kamu perhatikan ya teman-teman kamu atau orang-orang yang memang tinggalnya di bidang di wilayah subtropis misalnya ya, orang-orang yang 4 musim ya, yang mereka musim panasnya juga dingin gitu loh ya, mereka pada jalannya lebih cepat-cepat ya, lebih cepat, dan kelihatan sekali cara jalan cepat tuh nggak bisa tuh kita apa namanya ujung kaki itu membuka ke arah luar kayak segitiga ya, kayak kita. Kalau kita kan agak ngejegang lah gitu, anggapnya gitu. Tapi kalau gak jalan cepet nggak mungkin ngejegang kaki, kaki akan lurus ke depan gitu. Ya. Dan posisi lurus ke depan itu pada saat kita melakukan berdiri, nah itulah sebenarnya posisi berdiri yang paling bagus gitu, sehingga membuat titik tubuh itu, titik berat tubuh ada di tengah-tengah ya, jadi gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Kalau mau kita lihat ya teknik ya, bagaimana hewan bertulang belakang itu bisa berdiri ya dengan kakinya ya. Itu pertama disebut dengan ada 3 teknik ya. 3 teknik. Teknik yang pertama disebut dengan sprawling stance. Ya. Jadi kalau yang pertama ini dia berdirinya dengan apanya? Dengan badannya gitu ya. Jadi apa namanya? Istilahnya lebih dia masih seperti tiarap lah gitu. Walaupun sudah punya kaki gitu. Ya. Dia cuma menggeser aja begitu, ngedrak bodinya itu ngegeser, ngangkat dikit kakinya supaya dia terungkit terus
bergerak ke arah yang dia inginkan. Itu yang namanya sprawling. Dia masih mirip crawling, ya, tapi udah punya kaki gitu, ya. Jadi dia, ya, ini beberapa contohnya adalah ikan yang amfibi, ikan-ikan yang tinggal bisa hidup di dua alam, ya. Misalnya ikan betok misalnya, kalau di sini mah ya. Gitu. Ikan betok itu kalau air sungainya habis, dia masih bisa hidup di lumpur dan dia melakukan proses yang namanya sprawling stance. Gambarnya ada di paling atas, ya, gitu. Dia punya kaki sedikit, ya, sirip yang kuat, yang mirip, jadi mirip fungsinya seperti kaki, gitu, ya. Beberapa reptil, beberapa amfibi menggunakan teknik ini, ya, sebagai untuk pergerakannya. Itu cara yang pertama yang disebut dengan sprawling stance. Kemudian ada yang disebut dengan semi erect stance, ya. Jadi agak diangkat sedikit, ya. Jadi, ya, kaki-kakinya masih ada di sampingnya, ya. Jadi kakinya menekuk sedikit, kemudian dia bisa ngangkat tubuhnya, lalu dia bisa berjalan dengan itu, ya. Banyak yang ditemukan ini teknik-teknik reptil dan pada amfibi. Ya, contohnya juga pada buaya, ya, buaya itu disebut dengan semi erect karena kakinya nggak berdiri tinggi gitu, ya, berdiri separuh gitu, ya. Beberapa beberapa mamalia maksud saya, ya, seperti platypus. Nah, platypus itu adalah mamalia air, ya, di dua alam, ya. Platypus itu apa? Berang-berang, ya, berang-berang, ya. Itu juga semi erect, ya. Beberapa arthropod, ya, itu yang kakinya 8, ya. Laba-laba misalnya, ya, ada beberapa begitu, ya. Itu berdirinya dengan cara semi erect stance, ya. Kemudian ada lagi yang namanya full erect stance, ya. Jadi kalau ini kakinya ada di badannya, di bawah badannya gitu, ya, nggak di samping lagi gitu, benar-benar kaki itu menopang, ya. Ini adalah form atau stand dari mamalia atau burung-burung gitu, ya. Jadi ini bergerak dengan cara, ya, beban, ya, membagi beban pada dua kakinya atau 4 kakinya gitu, ya. Nah, cara teknik seperti ini, ya, ini contohnya bisa dilihat pada jerapah, ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah kaki, ya, berapa jumlah kaki, ya. Jadi bervariasi, ya, bisa ditemukan. Nanti kita juga nanti pada saat membuat robotnya, kita nanti bisa tentukan mau kaki yang seperti apa, gitu, ya. Mau yang nggak pakai kaki, maka tekniknya adalah teknik crawling tadi, ya, yang ada pada ular atau pada cacing, ya, begitu. Nah, ada juga yang disebut dengan unipedals. Ya, tadi ada serangga springtail yang seperti kanguru itu tadi, ya. Kalau dia kecenderungannya kakinya itu yang itu untuk menopang saja gitu. Sedangkan yang buntutnya itu yang cukup panjang, ya, itu namanya, makanya disebut dengan springtail, ya. Kakinya itu apa istilahnya? Bukan kakinya, maksudnya buntutnya itu sangat elastis gitu, sehingga dia bisa menghasilkan gaya puntir untuk gaya lompat gitu, ya. Ini contohnya itu disebut dengan unipedal, ya. Terus ada yang bipedal. Bipedal itu dua, ya, gitu. Biasanya mamalia kebanyakan termasuk manusia, ya, gitu, ya. Burung juga, ya. Cuma macam-macam caranya. Ada yang bergeraknya seperti manusia, ya. Ada yang bergeraknya melakukan hopping. Kalau hopping berarti lompat-lompat, gitu. Ya. Nah, kalau human, manusia atau apa, pangolin, ya, jalannya kayak manusia gitu, ya. Dia angkat tuh kakinya satu-satu dan bergantian maksudnya, ya, gitu. Nah, kita temukan juga misalnya pada lizard, ya, atau apa istilahnya, crocodile, ya. Crocodile itu
kecoa ya, gitu ya. Dia kalau lagi lari, dia pakai dua aja yang dia pakai kakinya, ya. Jadi pakai yang bawah, ya, yang di belakang, kaki belakang. Gitu. Yang kanannya, yang depannya nggak dipakai buat lari, gitu, ya. Jadi itu menarik tuh, ya. Makanya disebut dengan bipedal, karena dia menggunakan dua kaki, ya. Ada juga kaki yang namanya tripedal, ya. Ya, tripedal, kanguru. Nah, dia punya ekor yang sangat tebal tuh ototnya, ya. Jadi kalau dia ini, ya, dia bergerak perlahan-pelan itu, mereka memanfaatkan ekor juga, gitu, ya, untuk ngegeser, ya. Gitu. Selain dia juga pakai dua kakinya, ya. Zaman dulunya juga ada tuh, ya. Zaman dinosaurus ada juga yang modelnya kayak kanguru, ya, gitu. Raptor ya namanya ya kalau di film-film itu. Ya. Kemudian ada lagi kaki yang apa? Quadrupedal, 4 kaki, ya, banyak, ya. Hampir semua terestrial, ya, vertebrata, ya, makhluk tulang bertelakang, ya, dan mamalia, ya, apakah reptil, apakah juga amfibi, ada banyak yang bergerak menggunakan 4 kakinya, ya, gitu. Masuk kuda di situ, ya, gitu. Nah, ada lagi makin banyak ya, hexapedal, ya. Hexapedal dia menggunakan kaki, 4 kaki, ya, gitu. Bentar nih, saya ambil ini dulu. Jadi hexapedal ya, dia menggunakan kakinya, banyak tuh kakinya, ya. Ada yang hampir semua insek ya. Hexapedal ada yang kakinya 2 di depan, 4 di belakang. Ya. Ada juga terbalik, ada yang 4 belakang, lihat gambar di sampingnya tuh ya. Ada yang 4 di depan, 2 di belakang. Ya. Itu. Banyak tuh serangga-serangga ya. Ada ladybugs juga. Ladybugs itu di depan kakinya 4, di belakang 2, ya, lurus ke belakang. Kaki yang di depan itu yang 4 membentuk diagonal, ya. Macam-macam tuh, ya, gitu. Jadi hampir semua serangga, ya, kecuali beberapa jenis serangga saja gitu, ya. Kemudian ada yang juga octopedal. Kalau octopedal itu berarti menggunakan menggunakan 8, ya. Gitu. Contohnya adalah sejenis laba-laba, ya. Nah, di atas itu, ya, yang lebih banyak lagi, misalnya ada beberapa jenis serangga, ya, kutu misalnya, kutu pohon, ya, kutu kayu, ya, itu bisa 14, ya, 14 kaki gitu, ya. Terus ada lagi yang centipedes, ya, centipede ada di gambarnya di samping itu, ya. Biasanya antara 50, ya. Tapi ada juga yang ditemukan punya 200 kakinya, coba gitu, ya. Terus ada juga millipedes, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kaki 1000 nih, gitu, ya. Antara 80 sampai 750, ya, gitu. Jadi kita temukan tuh di sini luar biasa ya, gitu, ya. Proses kaki ini di sini di Bogor nih lagi banyak angin ternyata hari ini, ya. Nah, itu dari jumlah banyaknya kaki. Ya, menarik ya. Artinya kamu nanti, ya, kalau nggak nanti ya sekarang, ya, bikin ancang-ancang, bikin skripsi misalnya yang tertarik untuk memanfaatkan kaki-kaki ini, ya. Membuat robot-robot dengan multi legs, ya, multi legs. Nah, nggak usah khawatir, ya. Sekarang ini, ya, kaki-kaki 6, kaki 8, gitu, kaki-kaki 4 bahkan, gitu ya, mulai dari 4, ya. Atau 2, gitu ya. Sekarang itu locomotion ini sudah dijual dengan controllernya, ya.
Jadi kita cukup membuat program perintah ya untuk bergerak kemana, ke depan, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya misalnya. 4 penjuru arah atau 8 penjuru arah gitu. Ya. Sedangkan nanti koordinasinya itu sudah ada controllernya. Ya. Itu juga berlaku untuk yang kaki ya, selain kaki 2, kaki 4 juga berlaku, kaki 6 juga berlaku. Ya. Jadi kita perintahnya cuma perintah berjalan aja ke arah mana gitu. Ya, koordinasinya sudah dilakukan ya. Atau kalau memang tertarik dengan memprogram dari awal sendiri, ya itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya, sudah banyak algoritma-algoritma, misalnya kaki 6 misalnya. Gimana sih sebenarnya pola-pola gerakan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kaki 6 gitu. Ya, itu ada algoritmanya ya. Jadi kamu bisa juga buat sendiri. Ya, nanti mekanisme motornya kamu sesuaikan supaya dia bisa berjalan. Ya, tapi kalau kamu mau bikin robot dengan fungsionalitas yang bagus, dengan waktu yang cuma sedikit, ya tentu saja bagusnya untuk urusan kaki, bagaimana mekanisme berjalannya ini tidak kamu bikin sendiri, tapi sudah ada di locomotion-nya gitu. Tinggal kamu melakukan pengaturan yang lebih ini lagi, karena sekarang robotik itu alat gerak itu memang satu yang penting, tapi proses ini sudah hampir selesai lah gitu ya. Ya ada beberapa teknik gerak yang belum bisa dilakukan memang ya. Tapi ini bukan suatu yang utama lagi gitu ya. Sekarang utamanya robot-robot yang kita buat ini sekarang kan kemampuannya untuk melakukan artificial intelligence ya, untuk memahami sekitarnya dengan lebih cepat sehingga kemudian reaksinya juga reaksi cepat gitu ya. Jadi itu sebagai gambaran buat kalian gitu ya, supaya dalam proses pembuatan kaki ini kita juga nggak terlalu khawatir sih sebenarnya, karena algoritmanya sudah banyak ya, dan kalaupun mau beli locomotion yang dengan controller yang kakinya yang sudah lengkap, tinggal kamu gunakan, tinggal kamu pakai, itu juga ada gitu ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang bentuk dari kaki ya. Bentuk dari kaki itu macam-macam ya, tapi paling tidak ada 3 hal tuh di sana ya. Ada 3 join utama ya yang terkait dengan kaki, yaitu pertama shoulder joint ya. Shoulder joint itu adalah bagian yang paling atas ya, yang berhubungan dengan badan ya. Terus kemudian ada knee joint ya. Knee joint itu adalah yang berhubungan dengan tengah, kaki tengah ya. Di sini dengkul ya. Kemudian ada ankle joint. Ankle joint itu bagian di alat menjejaknya gitu ya, di kakinya ya, gitu di bawah. 3 hal ini sebenarnya ya, hampir semua tempat ada ya, maksud saya hampir semua hewan yang ditemukan bentuknya kayak begini. Cuma istilahnya join itu pertama joinnya ya, sedangkan bentuknya, bentuknya sendiri ya macam-macam. Kalau kita ada tulang, ada daging, ada otot, ada daging ya gitu. Begitu teknik kaki kita gitu ya, jadi berkoordinasi antara tulang dan otot ya, ditutup oleh daging-daging gitu ya, bonus bulu-bulu dikit lah gitu ya. Nah kalau di yang lain, misalnya di antropod ya, ada yang punya armor kakinya ya, jadi kakinya keras ya, terbuat dari apa namanya ya, armor ya, body armor tuh biasanya ya, keras ya. Ini modelnya yang akhirnya dibuat menjadi exoskeleton ya gitu. Sekarang ada mekanisme locomotion yang membantu proses pergerakan dengan robot ya, dengan exoskeleton ya, skeleton robotics gitu, untuk membantu supaya kita jalannya menjadi lebih mudah, menjadi lebih enteng dan mudah mengangkat yang berat-berat. Nah, itu namanya exoskeleton ya. Contoh exoskeleton yang diharapkan sama manusia namanya Iron Man gitu ya, gitu. Kalau apa tuh, makan apa supaya seperti Iron Man gitu ya. Terus kemudian ada juga ya, nah selain kita menemukan kakinya yang bentuknya kayak armor begitu, keras, ternyata ditemukan juga ada yang disebut dengan hydrostatic skeleton. Beberapa jenis caterpillar ya, gambarnya ada di situ sebelah kanan bawah ya. Dia punya kakinya lembut gitu loh ya.
isinya seperti cairan lembut gitu ya. Dan kalau dia bergerak tuh gerakannya luwes sekali ya. Coba lihat kaki 1000 kalau lagi jalan, enak ngelihatnya ya. Pola apa namanya, pola gerakannya tuh indah gitu ya. Nah, itu menarik tuh ya. Itu bentuk-bentuk kaki ya. Kita bisa lihat lagi bentuk kaki yang kalau ini dibandingkan dengan apa? Dengan tangan ya. Dengan tangan, lihat kaki ya. Tetap sama, kaki tangan juga ternyata terbagi atas 3 ya. Ada shoulder, ada siku, dan ada pergelangan tangan tuh gitu. Ya. Nah, kalau kaki ya terdiri dari apa tuh? Femur, tulang apa? Paha ya. Lalu ada patella di situ. Tulang apa itu? Tulang lunak ya, gitu. Ya, itu ditaruh di tengah-tengah supaya mengurangi pergesekan antara tulang paha dengan tulang fibula, apa tulang bawah nih. Ya. Tibla dan fibula ya. Tulang bawah ada 2 ya, bisa dilihat ya. Yang gedenya namanya tibla, yang kecilnya namanya fibula. Ya. Baru nanti ke bawah ada tuh di ankle, itu ada ankle lagi ya, gitu. Untuk alat penjejaknya gitu. Ya. Ini struktur tulang pada jenis tetrapod ya, gitu. Contoh ya, tulang itu diterapkan kemana? Ke hewan-hewan yang generasi bukan generasi, hewan-hewan berkaki 4. Gitu. Ya, lihat bentuk-bentuknya ya. Memang tetap terbagi atas 3 bagian utama sendi ya. Gitu. Dan kamu bisa lihat di situ bagaimana cara menjejaknya ya. Perhatikan hewan yang di atas beruang ya, sama yang di samping kanan beruang, dan juga yang di atas ya, kanan paling atas kuda gitu. Ya, lihat kukunya ya. Harimau misalnya berdirinya di atas apa itu? Di atas jari-jari. Lihat kuda berdirinya malah di mana? Di atas kukunya gitu. Sama dengan seperti babi ini misalnya, lihat di sini ya. Tapi lihat beruang berdiri di mana? Di telapaknya. Nah, lihat ya. Dari teknik aja berdiri lain-lain ya. Sangat itu tergantung dari jumlah jari-jarinya gitu ya. Kemampuan jari-jarinya ya. Rata-rata semua jari-jari itu 5 ya. Kecuali burung, karena dia udah berevolusi menjadi apa sayap, maka dia cuma 3 tuh. Lihat burung yang paling kanan ya. Kodok saja masih 5 ya. Harimau 5 ya. Mamalia laut ya, ikan paus 5 ya. Kucing 5 ya. Lizard ya 5 juga ya. Manusia 5 juga ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tadi ya. Sebenarnya bagaimana cara berdiri itu adalah bagaimana teknik melakukan distribusi berat. Ya. Jadi ini ada 4 hal lah gitu di sini ya. Yang disebut dengan yang pertama plantigrade ya. Ketika titik berat kita diterima oleh apa? Oleh telapak kaki. Sama seperti yang beruang tadi, contoh beruang, berdirinya ada di telapak kaki. Ya, nanti silakan kalau mau bikin robot, ya robot yang berdiri di telapak kaki inilah yang paling enak weight distribution-nya. Tapi memang akhirnya kakinya tidak bisa lurus. Ya, karena kita harus naruh ada di tengah-tengah. Keseimbangannya harus ditaruh di tengah-tengah. Ya, itu contoh lihat di tulang plantigrade itu ya. Kalau kita makin berdirinya makin menggunakan kuku, maka makin lurus dia seperti tulangnya siapa ini? Rusa ya, gitu. Nah, itu teknik yang pertama namanya plantigrade ya, berdiri di atas permukaan kakinya. Yang kedua adalah digitigrade ya. Digitigrade itu ya, kita menumpunya itu di jemari ya. Jemarinya ya. Jemarinya ada di bawah. Semua berat ada di jemari. Contohnya pada anjing. Ya, pada anjing tuh berdirinya pada di jemarinya.
Pada kucing juga begitu, ya. Jadi pada ujung sumber-sumber jemarinya gitu, ya, dia disitulah tempat dia berdiri. Ya, kuku kucing tuh mencengkram ya, gitu. Ya, jadi kalau kita kan kukunya di ujung ya, kalau di ujung dan apa namanya bertegak lurus dengan sisi yang lainnya kan gitu. Dan kalau kucing, anjing itu berdirinya di kakinya, di ujung kukunya, ya gitu. Nah, yang paling itu adalah ungguligrade ya. Maksudnya di ujung, bukan di ujung kuku kalau yang digitigrade itu ya, tapi di ujung jari. Ya. Nah, sedangkan kalau ungguligrade itu mereka berdiri di kukunya, gitu. Ya, walking on the tip of toes. Gitu. Ya. Nah, yang begini-begini ini larinya cepat semuanya, gitu. Ya, termasuk siapa? Kuda, ya. Kalau kuda lihat, kita kan selalu ngasih sepatu kuda tuh. Sepatu kuda tuh sebenarnya kamu pasang di mana? Di kaki kuda apa di kuku kuda? Ya. Itu kan sepatu kuda tuh dipaku tuh, pakai paku. Ya, nggak mungkin kita pasang di telapak kaki kuda, ya, tapi kita pasang di kukunya kuda, ya. Kalau kamu paku kakinya kuda, ya kamu siap-siap ketendang tuh, gitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan ungguligrade, ya. Jadi dia bergerak dengan ujung kukunya, ya. Nah, ada juga beberapa mamalia khusus yang disebut dengan knuckle walking, ya. Juga bergerak dengan knuckle-nya, ya. Jadi tangannya juga dia pakai buat bergerak. Contohnya adalah gorila di samping ini nih, ya, gitu. Great apes, ya. Juga untuk platypus juga bergerak menggunakan tangannya. Jadi nggak kayak manusia. Kalau manusia kita berdiri aja semuanya, berjalan dengan kaki. Tapi yang disebut dengan knuckle walking ini, dia juga memanfaatkan tangannya buat melakukan pergerakan, ya. Itu yang disebut dengan weight distribution, ya. Nah, kemudian yang penting juga di sini, ya, adalah gait, ya. Adalah bagaimana, ya, proses pergerakan yang dilakukan itu, ya, ada sequence-nya, ya, ada urutan-urutannya, dan juga ada gayanya, gitu. Ya. Nah, ini ada, ya, model gaya berjalan inilah yang kemudian, ya, akan sangat menentukan kita bisa mengukur kecepatan maksimal, ya. Kemudian ini nanti gabung dengan ilmu yang disebut dengan biomechanical system, ya. Jadi dengan mempelajari gaya-gaya berjalan ini, maka kita bisa memprediksi, ya, berapa cepat dia bisa berjalan, berapa cepat dia berlari, gitu. Ya, bahkan di sini bukan hanya berjalan berlari saja, tapi macam-macam nih, ya, untuk kuda aja misalnya. Contoh kuda, macam-macam gaya berjalannya. Ada yang disebut dengan galop, ada yang disebut dengan trot, ya. Ya, ada yang disebut dengan apa, yang kuda lari itu, ya. Itu nanti kita lihat tingkatannya sebentar lagi, ya, gitu. Setiap repetisi dari urutan-urutan bergerak itu disebut dengan siklus gait, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk untuk melengkapi satu siklus itu disebut dengan periode gait, gitu, ya. Inverse dari period adalah frekuensinya, 1 per periode, ya, gitu. Ya, berapa frekuensi gerakannya, maksudnya dalam satu waktu, gitu, ya. Jadi makanya kemudian normalnya, ya, dalam satu siklus gait, ya, setiap kakinya akan bergerak, ya, sampai melengkapi setiap stepnya, ya. Jadi kalau manusia itu, ya, proses bergeraknya itu kan pakai 2 kaki, ya, berarti 2 kaki kanan dan kiri, ya. Jadi satu siklus itu adalah kalau kita sudah mentransfer kaki kanan kita yang tadinya di belakang ke depan, ya, kemudian diikuti sambil kita ini, ya, pada saat kaki kanan kita sudah jadi sport, maka tiba waktunya kaki kiri yang ditransfer ke depan. Nah, itulah yang disebut dengan satu siklus gait, ya. Nah, ini misalnya, ya. Contoh tuh, lihat tuh, ya. Kalau walk tuh lihat jalannya, lihat gambar di atas kuda itu, ya. Ya, berjalan, lihat kakinya masih semua menyentuh, ya. Pada saat trot, ya, proses bersentuhan dengan
dataran itu semakin tinggi, makin sedikit gitu. Apalagi pada saat galop, pada saat lari. Ya, lihat, kita bisa kelihatan di sini ya, kaki kudanya tidak menyentuh tiga kakinya tidak menyentuh tanah. Ya. Ini saking cepatnya proses siklus dari gait itu tadi. Ya. Jadi makin lama makin sedikit ya. Nah, ini juga ada fotografer yang mengabadikan ya kuda lari ya, proses transfernya, proses support dari kakinya yang membentuk gaya bergerak ya. Jadi kalau jalan biasa ya, ini namanya walking ya. Ya, walking. Kalau jalan agak cepat namanya pace ya, pace ya. Ya, nanti kamu bolehlah belajar kuda ya. Nanti pelan-pelan belajarnya. Mulai dari kudanya jalan biasa, nanti mulai nge-pace dia, ya. Nanti mulai galop. Kalau galop tuh udah lari, ya, gitu. Ya. Lihat yang galop di tengah nih. Rata-rata ya pace aja udah mulai keangkat semua. Kalau galop sudah lebih tinggi lagi, ya. Seperti terbang, ya. Apalagi yang galop itu adalah yang bison, gitu, ya. Segede gitu masih bisa terbang, ya. Nah, ini nih ya, gait pace ini menarik dipelajari ya. Bagaimana kemudian membentuk satu siklus ya. Terus ternyata ada fase-fase tertentu gitu ya. Yang kuda itu bisa pola bergeraknya itu teratur, sekuensial. Terus ada beberapa tertentu dia akan melakukan proses pelompatan-pelompatan yang merubah fasenya gitu ya. Nah, lihat. Dari siklus gait tadi, ya, steps-nya itu, ya, maka kemudian kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa bagian dari tubuhnya yang melakukan transfer, ya, stage transfer istilahnya, status melakukan transfer, itu artinya apa? Ketika kaki ada di udara, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan status support, ya. Status support itu adalah ketika kaki ada di ground, mensupport yang lainnya yang sedang ada di udara ya. Nah, kemudian waktu ya. Waktu itu ya, waktu yang dibutuhkan ya, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk support ya. Itu disebut dengan support duration ya. Jadi support duration plus transfer duration, maka itulah periode of gait ya. Jadi gitu ya. Terus ada lagi duty faktor ya. Ya. Jadi jumlah relatif waktu ya yang dibutuhkan oleh kaki untuk menginjak tanah gitu. Yang disebut dengan duty factor. Ya, lihat tuh ya, ini kaki-kaki, lihat kaki-kaki yang ada di tengah itu ya. Pada saat dia menginjak tanah itu namanya berapa jumlahnya, berapa kali dia harus menginjak tanah gitu, itu yang disebut dengan duty factor. Jadi yang dilihat durasi supportnya ada berapa dibagi dengan gait period, berapa kali itu terjadinya duty factor ya. Nah, jadi kalau begini rumusnya berarti gimana? Kalau kita makin cepat suatu gerakan, maka duty factornya menjadi apa? Ya, duty factornya menjadi lebih sedikit. Ya, artinya dia semakin tidak menyentuh tanah. Lihat gambar orang lari yang ada di bawah. Bandingkan dengan orang yang berjalan di atas dalam waktu yang sama. Ya, pada saat lari itu kebanyakan orang ya, lihat aja kalau duty faktornya jalan tuh kira-kira 0,5. Ya, kalau kurang dari 0,5, nah itu kemudian waktu supportnya makin sedikit ya, manusianya semakin kelihatan terbang. Makanya kalau lari itu kelihatannya pada terbang tuh ya. Karena apa? Karena persentuhan dengan tanahnya semakin sedikit dalam periode waktu gait-nya ya. Gitu. Nah, ini juga masih mengenai step phase ya. Terus juga ada lagi step trigger ya. Ya, kadang-kadang kita kan berjalan ada triggernya juga ya. Gitu. Ini kamu kalau sebenarnya belajar bela diri ya. Tadi belajar bela diri itu body weight itu ya, body distribution weight itu kita pelajari benar-benar tuh ya. Ya karena apa? Karena kalau kita tidak memahami perpindahan-perpindahan berat itu, maka badan kita jadi nggak seimbang akhirnya
Kalau nggak seimbang kan mudah dijatuhkan. Gitu. Ya, lihat di UFC itu ya. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan sebenarnya untuk membuat apa? Untuk membuat stance kita, ya cara berdiri kita tuh tidak seimbang, sehingga kemudian kita gampang dijatuhkan. Habis itu UFC-nya jadi nggak menarik karena terjadi ground fighting yang nggak enak ngelihatnya gitu, ya, gitu, pegel gitu ngelihatnya, ya. Jadi sebenarnya ada fase-fase ya, fase-fase pada saat kalau di bela diri itu ya, pada saat kita diserang bagian keseimbangan badan kita, ya makanya kitanya biasanya merubah fase berdiri dengan cepat dengan membuat tekanan pada kaki ya, dengan otot-otot yang dikeraskan gitu di kaki ya, supaya kita lebih seimbang ya, dan siap melakukan support ya di satu kaki, dan yang satu lagi siap melakukan transfer gitu ya. Canggih ini sebenarnya pelajaran gait ini sebenarnya ya, bisa kita terapkan ya, terutama kalau kita bikin robot berkaki dua gitu ya. Lihat contohnya nanti yang di Boston Dynamics yang saya taruh di V-Class lagi itu ya. Salah satu contohnya sampai ada satu robot mau dijatuhkan sama orangnya gitu ya. Ada yang nggak jatuh-jatuh, kalau yang kaki 4 dia bisa seimbang langsung ya, tapi yang kaki 2 bisa jatuh gitu ya, lebih cepat jatuhnya gitu ya, karena robotnya belum diajari bertahan ala bela diri sebenarnya gitu. Kalau udah diajarin sih manusia mana kuat juga gitu ya, robotnya juga lebih berat lagi gitu. Nah, jadi inilah beberapa terminologi yang berhubungan dengan gait tadi ya, dan juga berhubungan dengan pergerakan ya. Tadi penjelasannya udah saya jelaskan di depan ya. Nah, ini contoh ya, contoh deskripsi oleh suatu gait ya. Ini kuda lagi berjalan ya. Ada di situ pola-pola kakinya kayak gimana ya. Proses triggernya ya, berapa menit sekali gitu untuk kiri dan kanan, terus ada timingnya gitu. Ini ada toolsnya ya untuk gait description, bisa cari di internet ya toolsnya ya. Terus ada lagi ya. Nah. Ya, jadi inilah yang salah satunya ya, materi ya tentang terestrial ya. Masih ada yang masuk nih ya. Sebentar. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Tidak, Pak. Ya, jadi materi hari ini ya adalah tentang apa berarti? Tentang locomotion yang terkait dengan terestrial ya, gitu. Jadi locomotion yang terkait dengan terestrial. Nah, nanti kita akan lanjutkan pekan depan lagi ya. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, saya ingatkan sekali lagi, siapa yang belum absen silakan absen ya. Baik, berarti materi kuliah hari ini ya saya cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.